tidak mengandung sesuatu yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk sebuah kesia-siaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar sahabat santri semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, usahakan itu semua dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, dan usahakan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita berikan kepada orang lain atau contohkan kepada orang lain itu benar-benar membuat Allah itu ridha dan menjadi sebuah ladang pahala bagi kita. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan yang mana tidak mengandung zikrullah atau zikir kepada Allah, itu akan dicap atau akan dinilai sebuah kesia-siaan dan main-main. Ya, maka kalau memang kita ingin melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, usahakan yang memang benar-benar diridhoi Allah dan memang benar-benar mendapatkan sebuah pahala untuk diri kita sendiri, semisal bernilai ibadah ataupun zikrullah. Ya, kalau memang yang akan kita lakukan itu kok justru tidak mengandung zikrullah, usahakan tinggalkan. Atau justru kita menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu usahakan tinggalkan. Atau justru membuat kita lebih buruk lagi, itu usahakan tinggalkan, karena itu akan bernilai sia-sia. Bahkan di sini dijelaskan dalam kitab Jami' As-Shaghir nomor 4534 bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in laisa fihi dzikrullahi fahuwa lahum wal'ibun illa arba'. Ya. Jadi segala sesuatu yang tidak mengandung zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandung sesuatu yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk sebuah kesia-siaan, sebuah main-main saja di dalam dunia ini, kecuali pada 4 perkara. Nah, 4 perkara ini apa ya? Yang memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan 4 perkara ini, itu walaupun tidak mengandung zikrullah, tetapi ini tetap mendapatkan ridha Allah, dan memang ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas apa saja 4 itu? Yang pertama, mula'abatur rajulim ra'atah. Yang pertama adalah sendagura seorang suami dengan istrinya. Nah, bagi kalian semua yang sudah menikah ya, atau yang sudah memiliki hubungan yang halal dengan pasangannya, usahakanlah sering-seringlah untuk bersendagurau, untuk sering bercanda, untuk sering bercengkrama bersama istrinya ataupun suaminya ya. Jadi jangan sampai karena masalah kecil seorang suami ataupun istri bisa jadi menjadi sebuah pertengkaran yang besar karena masalah kecil, menjadikan sebuah problem dalam rumah tangga yang memang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik ya. Banyak sekali dalam hubungan rumah tangga yang mana kasus-kasus perceraian seperti perceraian yang dilakukan oleh para artis ya. Jadi itu karena masalah sepele, dan akhirnya menjurus kepada bahwa pernikahan itu seperti sia-sia saja atau seperti buat permainan saja. Karena banyak tokoh-tokoh publik ataupun artis yang sudah menikah dengan mudahnya untuk bercerai. Apakah tidak ada jalan lain selain bercerai ya? Menyelesaikan masalah dengan baik-baik, duduk bersama. Apa sih kekurangannya? Apa sih kurang apa sih dalam hal keterbukaan ya? Itu alangkah lebih baiknya ketika diomongkan dengan baik-baik. Nah, yang pertama di sini adalah sendagurau antara suami istri itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sangat sepele sekali ya. Ya karena apa? Karena kita yang sudah menikah itu sudah melakukan hal yang memang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Ketika kita menjalankan sunnah Rasul, ya pasti Allah akan ridho. Nah, ketika Allah itu sudah ridho, walaupun kita hanya sendaguro dengan pasangan kita yang sudah halal, itu bernilai pahala ya, dan bernilai zikrullah atau dzikir kepada Allah atau ingat kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi sangat istimewa sekali antara hubungan suami dan istri itu. Bagi
kalian yang belum menikah, ayo usahakan untuk segera menikah ya. Kalau memang benar-benar sudah mampu ya. Kalau memang belum mampu, ya usahakan untuk menahan diri dengan berpuasa, itu sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas yang kedua adalah di sini dijelaskan wa ta'dibur rajuli farasahu ya. Yang selanjutnya adalah melatih kuda atau berlatih kuda ya. Jadi sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah dengan berlatih kuda ya. Jadi ternyata berlatih kuda itu memang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena memang pada masa dahulu itu yang sering digunakan kendaraannya adalah kuda dan unta ya. Kalau zaman sekarang ya yang dilakukan ya memang motor ataupun mobil dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau pada zaman dahulu itu memang kendaraan utama itu adalah kuda. Nah, di sini kegiatan yang disunahkan oleh Rasulullah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan berlatih kuda. Yang selanjutnya dijelaskan dalam kitab Jami' As-Shaghir itu adalah wa mashyuhu bainal ardhaini. Yang selanjutnya adalah berlatih memanah, atau dalam kategori ini masuknya sebuah olahraga ya, olahraga memanah. Nah, ternyata memanah itu adalah sudah terbiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Makanya ketika kita berlatih memanah atau latihan untuk memanah ya, itu memang sangat diridhoi oleh Allah dan memang mengandung kesunahan yang mana dilakukan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan yang terakhir, kegiatan yang memang diridhoi oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wa ta'limur rajuli as-sabahah. Yang terakhir adalah mengajarkan untuk berenang ya. Jadi mengajarkan untuk berenang. Tapi kalau zaman sekarang itu berenang kayak mengandung sisi negatif ya, karena mungkin dilihat dari segi pakaiannya ya. Tapi kalau bisa ya memang kalau yang laki-laki ya dilatih laki-laki, yang perempuan ya dilatih perempuan. Tetapi kalau memang dalam keadaan memang tidak ada pelatih yang mana sesama jenis katakanlah ya, atau bukan dalam kategori dalam konteks LGBT bukan ya, maksudnya adalah pelatihnya laki-laki karena kita laki-laki pelatihnya harus laki-laki, atau kita perempuan maka pelatihnya harus perempuan, itu susah ya, karena mungkin banyaknya pelatihnya dari laki-laki ya. Itu tidak apa-apa tidak apa-apa dan diperbolehkan. Nah, di sini dari 4 perkara ini ya, walaupun tidak mengandung dzikrullah itu tetap disunahkan oleh Rasulullah dan diridhoi oleh Allah. Yang pertama adalah sendaguro antara suami dan istri, yang kedua berlatih kuda, yang ketiga berlatih memanah, dan yang terakhir adalah berlatih memanah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai yang mana hadisnya nomor 8890 ya, yang mana ini disohehkan hadisnya adalah oleh Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis tersebut adalah soheh ya. Jadi mari kita bersama-sama melakukan yang mana kegiatan yang mana benar-benar disunahkan oleh Rasulullah, yang mana sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan yang mana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.